kesempatan ini beliau akan membawakan tema khusus yang akan disampaikan, yakni tata kelola administrasi dan anggaran di lingkungan FISIP Unsil. Lalu apa yang melatar belakanginya? Kita tahu bahwa dalam menjalankan suatu program kerja Ormawa atau agenda kerja memerlukan dukungan dan bantuan dari pihak fakultas. Tentu saja yang paling berhubungan di sini adalah pihak tata usaha dari FISIP Unsil sendiri. Ada sedikit berbagai pertanyaan dari kita mengenai prosedur, bagaimana caranya mendapatkan suatu perizinan, pembuatan proposal sampai dengan pencairan anggaran. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya kembalikan sepenuhnya terlebih dahulu kepada Ibu Lia untuk menjelaskan bagaimana tata kelola administrasi dan anggaran di lingkungan FISIP Unsil. Terima kasih. Ya, baik. Kedengaran ya? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan hanya dengan izinnya, walaupun kita secara virtual, mudah-mudahan minimal tahu ya muka gitu. Inilah gitu yang nanti akan menjadi partner kalian yang akan kerjasama bersama-sama untuk memajukan FISIP khususnya di Ormawa FISIP. Untuk selanjutnya ini training untuk seluruh ini ya pengurus BEM dan BLM ya. Baik, seperti tadi yang diungkapkan oleh moderator bahwa kita perlu untuk koordinasi tatap muka. Dari pertama saya sangat open ya, silakan. Waktu saya ke FISIP sering saya konsultasi, bukan konsultasi, kita koordinasi dengan, kalaupun saya tidak tahu beliau siapa, tapi saya open lah, silakan untuk koordinasi meskipun di hari libur ya. Tidak jarang kan biasanya yang lain gitu sampai apabila di WA atau segala macam oleh mahasiswa, tolong ini hari libur, tapi untuk saya tidaklah, silakan. Toh karena kalian mempersiapkan ya, teman-teman mempersiapkan ini kan juga di hari libur gitu, maka silakan koordinasi saja gitu. Saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang terpilih ya, atau Allah pilihkan untuk menjadi roda penggerak organisasi. Sadari atau tidak itu akan menjadi sebuah keberuntungan, karena semua orang atau akan menjadi pemimpin yang harus bisa memanage. Dengan ikut organisasi kita bisa memanage diri kita, membagi waktu, karena kelak kita akan memanage keluarga, perusahaan, bahkan negara. Dan terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf Bu Deli tidak bisa langsung mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik, ataupun yang nanti kurang bisa saya jawab atau ada kekurangan saya tampung, nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Deli, karena beliau itu memang dari segi keuangan atau dari segi kerja juga sudah sangat lama dibanding saya pribadi. Saya sedikit share screen bisa ya? Enggak ya? Host ya, bukan host ya? Bisa nggak? Ya Bu. Saya screen sharing. Ya, sambil menunggu, saya pun masih ada pertanyaan ya untuk khususnya di kinerja Ormawa. Biasanya kan ya, kita pun di Unsil dalam satu organisasi, biasanya kalau organisasi itu jangka panjangnya 1 tahun ya. Sudah adakah yang namanya time schedule atau agenda kegiatan dalam 1 tahun? Barangkali? Atau belum? Sudah atau ada, baru Bu. akan koordinasi? Sudah ada Bu. Sudah ada. Nah, jika sudah ada, Bu. biasanya akan ditunjuk penanggung jawab kegiatan, betul?
biasanya di time schedule itu suka ada PJ, penanggung jawab kegiatan ya. Iya, Bu. Ya, nah bisa jadi dia bakal calon ketua panitia ataupun apalah gitu ya. Nah, terus biasanya kalau sudah kalau sudah ada masing-masing penanggung jawab, bisa dong ya dibuatkan konsep dia semenarik mungkin ataupun sampai ke agenda apa itu kertas? Bukan ya? Untuk Coba saya Bu, bukan. bisa share screen bisa. Udah. Oh iya, boleh. Ya. Bentar ya, udah terima kasih aja nih. Udah bisa belum? Udah, Bu, udah. Ada? Ya, baik. Nah, biasanya kalau sudah ada penanggung jawab bisa dibuatkan konsep kegiatan beserta nanti akan ada turunan RAB. Betul ya? Apa saja yang akan dilakukannya, apa saja yang akan menjadi beban yang harus dibiayai seperti itu. Nah, jika sudah ada, tidak ada salahnya ya kita berbagi, kita share. Ya khususnya untuk kepada saya atau ke Bu Deli atau juga ke ke Bu Wadek ya, Wadek Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Apa yang di share itu time schedule, agenda, supaya kita tahu kalian itu ya teman-teman untuk setahun ini apa yang akan dilaksanakan seperti itu. Yaitu pun kalau tidak keberatan. Dan dari sana kan kita bisa tahu kapan kita benar-benar akan menyerap anggaran seperti itu. Nah, langsung ke ya bolehlah kita seperti tadi yang diinginkan pengajuan kegiatan, biaya kegiatan ya. Intinya sama yang sudah dilaksanakan dengan teman-teman, itu mengajukan kegiatan dan biaya kegiatan. Pertama ada proposal, yang kedua surat izin kegiatan. Ingat proposal yang sudah ditandatangani oleh Bu Wadek. Itu artinya Bu Wadek sudah memberikan izin, sudah memberikan ACC terhadap kegiatan tersebut. Dan kami sudah tidak akan melihat agenda sebenarnya. Tidak akan lagi melihat maksud dan tujuan itu. Karena dari teknis kami hanya melaksanakan atau memfasilitasi apa yang akan nanti menjadi beban biaya kegiatan tersebut. Nah, sebaiknya ya bisalah misalnya hanya sekilas mungkin kami lihat di rundown acara gitu, atau di di pemateri kalau itu ada narasumber. Kemudian surat izin kegiatan bisa langsung dilampirkan. Berikut proposal, surat izin peminjaman, dan surat pengantar peminjaman. Misalnya, ya mengerti ya surat pengantar peminjaman? Ada yang paham? Surat pengantar peminjaman ada yang paham? Belum? Itu artinya kalau kalian membutuhkan fasilitas yang lebih besar atau akan menggunakan rektorat ya misalnya, tidak langsung ke rektorat. Jadi minta surat pengantar peminjaman ke fakultas terlebih dahulu. Iya, paham ya? Halo? Paham, Bu? Iya. Nah, kemudian setelah kita analisa RAB, biasanya uang muka 30%, itu kurang lebih ya. Kalau misalnya oke lah kita pengajuan 1 juta gitu. Kita akan berikan ya biasanya di jejak gitu ya.
300 atau 350 gitu. Tidak mutlak harus 30%. Ya, itu seperti itu. Kemudian setelah kapan sisa dana yang lainnya akan cair? Setelah dana setelah kelengkapan SPJ ada kepada kami, ya, disetorkan kepada kami. Nah, serta dilampirkan laporan kegiatan apa saja yang akan menjadi kelengkapan SPJ. Ya, ini untuk belanja barang, ya. Belanja barang itu apa saja? Ada konsumsi, ya, ada ATK, ada barang. Misalnya kalian butuh flash disk, ya. Masa sih kan, nah, flash disk itu sebenarnya kalian bisa beli. Beli dari mana? Dari anggaran ini, gitu ya. Karena jarang sekali. Kalau nggak salah, ya, tidak usah menggunakan flash disk pribadi kalau untuk kebutuhan Ormawa. Nah, untuk nantinya, bahkan hard drive juga bisa diajukan sebenarnya. Oke, kita kembali dulu kelengkapan SPJ. Belanja barang, ada nota belanja, ya, mau itu ATK, mau ART, mau konsumsi, ada nota belanja. Kemudian penerima barang. Nah, idealnya di laporan dilampirkan penerima barang, misalnya penerima konsumsi. Ditulis penerima konsumsi. Karena tidak semua yang hadir dapat konsumsi kan, ya. Ya. Atau seluruh yang hadir pasti diberikan konsumsi. Tidak, ya. Biasanya hanya panitia, betul tidak? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu, betul, Bu. Ya, kalau misalnya panitia saja yang mendapat konsumsi, oke lah. Panitia sih semuanya. Beda, ya, berbeda dengan daftar hadir. Ini penerima barang, jadi penerima konsumsi. Terus peserta boleh dapat konsumsi? Boleh ya sebenarnya, gitu ya. Dibedakan boleh, gitu. Ya. Kalau misalnya kegiatannya akan diadakan secara langsung, gitu kan. Sekarang kan karena pandemi, ya, hanya panitia yang bekerja, ya, mungkin panitia saja yang dapat konsumsi. Narasumber bisa jika itu dilakukan secara langsung di lokasi, gitu ya. Nah, kemudian undangan. Nah, undangan misalnya mengundang panitia atau surat tugas panitia. Nah, itu idealnya ada. Ya, kalaupun sekarang karena ya kita ingin lebih kemarin itu kayaknya terburu waktu supaya udahlah penting anggaran terserap dulu untuk lainnya nanti, gitu. Nah, ini mah kan saya berikan prosedur yang sebenarnya, gitu kan, ya. Karena pengalaman ketika saya menjabat di FPI, ya, ada salah satu dari item ini, kalau saya undangan, tidak ada undangan panitia, ini siapa sih yang yang diberikan konsumsi, gitu ya. Panitia, siapa saja panitianya, gitu. Ada misalnya di proposal, gitu. Nah, itu mereka diundang tidak, gitu ya. Misalnya surat tugas untuk hari itu melaksanakan tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah, gitu. Saya sampai dipanggil pengawas, kalau saya dari Irjen, ya, kalau Irjen sampai selengkap ini, gitu. Ya, saya sharekan seperti inilah yang diinginkan Irjen, gitu, supaya kita sekedar tahu lah, teman-teman tahu, kita enak kerjasamanya lebih cepat, jadi tidak menghambat kegiatan yang lain. Kadang kan kalau budal itu dia memberikan uang, tapi yang ini belum tuntas SPJ-nya, untuk anggaran yang lain, ini juga belum tuntas, gitu ya. Kayak kemarin kalau nggak salah yang waktu ombus, ya. Nah, yang ombus kan itu SPJ belum masuk. Nah, beliau enggan untuk memberikan anggaran lagi. Nanti bereskan dulu. Nah, akhirnya kan diberikanlah untuk kelancaran kegiatan semuanya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, saya sharekan kelengkapan yang sebenarnya seperti ini. Ada undangan, foto kegiatan, laporan kegiatan. Nah, memangnya yang diberikan konsumsi itu hanya kegiatan, tidak, maksudnya hanya event, tidak hanya event, ya. Rapat pun, rapat koordinasi, ya, rapat koordinasi yang kalian lakukan, kalau itu
1 jam, 2 jam sampai 3 jam, boleh disediakan konsumsi. Ya. Asal satu tadi ada nota belanja, penerima barang, siapa saja yang ikut rapat, ya. Kemudian undangan, siapa saja yang diajak untuk rapat, foto kegiatan, barang dan laporan kegiatan berupa berita acara berita acara, ya, maaf, berita acara kalian melakukan rapat koordinasi. Kecuali kalau event seperti ini ya, seperti training organization, itu harus ada akhirnya laporan kegiatan LPJ seperti itu. Nah, kalau kegiatan koordinasi bisa mendapatkan konsumsi, tapi tetap ya ada prosedur yang harus dijalani. Kemudian cukup jelas saya atau terlalu cepat? Cukup jelas, Bu. Jelas ya, nanti bisa ya bertanya. Kemudian honorarium narasumber. Nah, ada di daftar nominatif. Daftar nominatif, kemudian daftar nominatif itu bisa mengikuti form ya yang sebelumnya, periode kalian sebelumnya. Tapi ada kode-kode yang harus menyesuaikan setiap tahunnya. Nanti kita bisa koordinasi itu ya. Jadi kalau misalnya yang kode-kode atas itu kan ya akan berubah. Nah, itu setiap tahunnya ada kode DIPA. Tinggal minta ke kami itu kodenya. Nah, kemudian ada juga undangan materi juga sebaiknya dilampirkan. Atau kalau misalnya sudah ada dalam EPJ boleh LPJ boleh. Foto kegiatan itu pun kalau ada dalam event, kalau ada dalam LPJ sudah tidak perlu. Nah, kadang kan ada kegiatan yang di luar event ya. Misalnya kegiatan koordinasi, kita mengundang alumni gitu kan, rapat ya sebenarnya, bukan event besar, cuman boleh diberikan honor untuk itu asal. Nah, yang tadi item-itemnya terpenuhi. Oke ya. Kemudian belanja sewa. Ada nota belanja, foto kegiatan, laporan kegiatan. Kemudian biaya perjalanan dinas. Ada nota, surat undangan, dan laporan kegiatan, yaitu berupa nota dinas perjalanan. Oke, mungkin ada biaya-biaya lainnya yang belum tertampung atau terakumulasi dalam yang tadi saya sebutkan ya. Sementara cukup ya. Oke. Nah, ini rencana belanja barang. Sebaiknya ya, atau memang sudah sebaiknya sih bila kita berorganisasi, kita kan statut 1 tahun ya. Ya, ini khususnya kayaknya sekretariat ya, mau BEM, mau BLM, mau apa, ada hima ya? Enggak, enggak ada. Hanya BEM dan BLM. Kalau di FISIP, maaf, saya kurang tahu. Apa ada hima jurusan FISIP? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada. Hanya BEM dan BLM. Oke. Iya. Nah, sebaiknya dirinci atau di list atau direncanakan belanja barang dalam 1 tahun untuk sekretariat ya, bukan untuk kegiatan ya, sekretariat. Kertas segala macam termasuk flash disk atau apa saja ya, yang lain lah ya, ATK yang kalian butuhkan ya, itu sebenarnya itu di list dan sebenarnya bisa belanja sendiri. Saya sudah menyampaikan tahun kemarin yang anggaran kurang terserap, udah kalian berikan ke ATK gitu ya, teman-teman bisa belanja ATK. Cuman tadi kalau misalnya tidak belum sempat mengajukan, bisa belanja sendiri, nanti notanya kita ganti itu. Termasuk ART itu anggaran rumah tangga, sapu misalnya ya, gayung,
Apalagi yang mendukung fasilitas rumah tangga di sekretariat misalnya. Komputer. Komputer itu ke peralatan atau mesin ya. Ya. ART itu kalau di kita kan sapu kayak gitu. Taplak meja gitu kan. Terus ya mana ibu-ibunya ini? Ibu-ibu lebih tahu. Saya pengen dengar suaranya ibu-ibunya. Ya itu ya. Jadi kayak vas bunga boleh ya boleh saja sih sebenarnya untuk menunjang estetika di sekretariat ya. Jadi pokoknya rencana belanja barang itu kalau bisa 1 tahun di list, kalau bisa belanja hari itu belanja semuanya, kalau tidak boleh berangsur. Ya kalian kan punya anggaran ya, nanti saya share, saya lupa di ketik anggaran pagu belanja yang dimiliki oleh Ormawa Visip. Nah itu bisa. Jadi saya harap semuanya bisa bisa dioptimalkan, jangan diirit-irit dulu gitu kan. Nanti kan misalnya kalau ada kegiatan ini sudah ada RAB-nya, itu kan nanti disesuaikan ya. Jangan sampai udahlah kita sedikit dulu, nanti kegiatan yang lain takutnya kebagian. Udah di all out dulu gitu. Dimaksimalkan dulu kegiatan baru, nanti kalau kurang bisa revisi atau bahkan kalau minta kayaknya nggak bisa menambah anggaran, bisa revisi dan terserap, itu akan lebih baik daripada nanti diirit-irit pas di ujung masih banyak, kita kelabakan mencari kegiatan, mencari hal yang untuk menutupi untuk menyerap anggaran tersebut. Karena memang hanya kemarin sih ya, kalau pada masa pandemi yang kurang terserap dari keseluruhan sih unsur kayaknya yang di kemahasiswaan ya. Kayaknya ya kami mafhum ya, karena itu tidak mudah, karena biasanya kan teman-teman gebiar melakukan hal ini, konsumsi dengan sekian, karena sekarang terbatas, jadi ya pasti ada kesulitan untuk menyerap anggaran. Karena tadi waktunya 30 menit ya untuk saya menyampaikan materi, ya intinya kita bisa berpartner lah ya teman-teman. Saya pun butuh teman-teman untuk menjalani tugas saya, dan teman-teman pun butuh saya untuk koordinasi. Ya kita lah buat tim yang solid, karena kita bagaimanapun kita kan sudah menjadi sebuah tim ya, karena kita sudah dalam organisasi. Ya silakan kita bangun koordinasi, kerjasama, dan kepercayaan. Saya percaya ya kalian pun bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami berikan gitu. Ya seperti itu. Udah 9.30. Barangkali ada pertanyaan, Mangga? Baik. Untuk kali ini sesi tanya jawab, bagi yang mau bertanya silahkan raise hand dulu. Atau yang jaringan kurang memadai boleh tulis tanyanya di kolom komentar. Ya, silakan Karisa. Iya, terima kasih MC sudah memberi waktu buat sesi tanya. Mau tanya ke Ibu Lia. Ya. Tadi kan bilang kalau mungkin kita jangan irit-irit gitu. Ya. Nah, cuman kekhawatiran kita kayak kira-kira dana kita kan program kerjanya banyak ya gitu. Ya. Bu. Nah, sekiranya tuh biar kita tahu gitu. Dana Ormawa untuk tahun ini tuh berapa sih Bu? Biar kita ancang-ancang gitu. Ya, untuk tahun ini ada di angka 40.500.000. Untuk belanja bahan 15 juta. Bentar ya. Belanja non operasional 4 juta. Ini yang ya 2021 ya betul.
Di sewa ada 7 juta. Nanti saya ini ya share ke bendahara atau ke siapa. Ini saya sebutkan saja. Kemudian ada belanja profesi 7.500.000, sisanya biaya perjalanan dinas atau belanja perjalanan biasa 6.500.000. Jadi masih tetap banyak di belanja bahan. Itu bisa kalau misalnya kurang bisa tadi direvisi. Misalnya kegiatan ini lebih banyak menyerap belanja bahan. Ya, sedangkan di belanja profesi kurang terserap, bisa direvisi. Ya. Nanti kan kata saya tadi kalau misalnya sudah ada PJ per kegiatan, nah sudah ada konsep kegiatan, maka akan ada RAB. Butuhnya berapa? Meskipun si kegiatan tersebut nanti di ujung periode kepengurusan, misalnya katakanlah di Oktober, tapi ketika ada seorang yang menjadi penanggung jawab kegiatan ya, yang kata saya tadi bakal calon ketua panitia, dia bisa merancang dari sekarang ya, sedini mungkin dirancang di konsep, karena sekarang apalagi pandemi ya lebih supaya lebih berkreatif gitu. Bingung paling cuma jum gini ya bisa tetap gitu kegiatan dilakukan secara virtual. Kegiatan apa aja ya misalnya kalau tadi seperti tahun kemarin debat sudah bagus tuh, bisa, atau bikin konten gitu ya, bikin konten YouTube tentang sosial, tentang politik, itu kan bisa dilombakan gitu. Kayak atau kalian kan biasanya menyoroti sosial politik, bisa bikin karikatur ya, supaya si penanggung jawab tersebut bisa lebih kreatif membuat konsep acara, membuat konsep kegiatan, akhirnya akan turun RAB. Nah, kan ketahui ini saya di bulan Oktober akan anggaran akan menghabiskan segini gitu ya. Terus ada lagi, saya di bulan Juli kegiatan saya akan anggarannya segini, nanti disesuaikan. Jadi nggak yang sekarang mah jangan banyak dulu anggaran, menyerap anggaran, karena irit aja dulu, karena kita masih panjang, misalnya waktu kepengurusannya. Ya udah di ini nggak seperti itu juga, nggak diirit-irit, ini aja profesional gitu ya, sesuai porsinya. Kalau misalnya narasumber gitu ya, biasanya itu kan ada SBM, namanya itu standar biaya masukan. Di sana ada berapa honorarium narasumber itu berapa ada. Biasanya gitu. Misalnya 300. Nah, boleh SBM itu boleh kurang tapi tidak boleh melebihi SBM. Jadi udahlah, sekarang mah 100 aja buat honor narasumber, ya nggak gitu juga, kasihan. Ini aja proporsional gitu kan. Ya udahlah, kalau misalnya 210 supaya kalian juga tidak nggak merasa nggak enak, apalagi belum dipotong pajak gitu kan. Ya udah 100.000 dipotong pajak gitu kan, kasihan gitu. Kitanya yang nggak enak sih ya, kalau mungkin beliau apalagi demisioner, sah-sah saja. Tapi apa salahnya kita ikuti standar biaya masukan yang ada, asal jangan melebihi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan itu sudah ada, RAB sudah ada, kita bisa pakai sesuai. Gitu. Jadi tepat sasaran tepat gitu ya, penggunaan anggaran akan tepat gitu. Iya, paham tidak? Iya. Ya begitu kira-kira ya. Terima kasih. Ya, untuk nanya selanjutnya, Sarah, silakan. Assalamualaikum Bu, saya Sarah dari BEM. Ya, Sarah. Kalau Zoom bisa dimasukin ke rencana belanja barang nggak Bu? Zoom itu ke sewa kan kalian ya? Ya, jadi mau masuknya itu ke inventaris gitu, jadi mau 1 tahun gitu bisa nggak? Ya belanja sewanya 1 tahun. Jadi masuknya nanti ke RAB begitu? Ke belanja sewa 1 tahun, boleh. Tetap belanja sewa. Ya. Nggak masuk ke inventaris, Bu? Ya. Nggak masuk ke bisa masuk inventaris nggak, Bu? Bisa saja sebenarnya. Cuman ini kan sudah ada alokasi sewa, ya sayang kalau tidak digunakan.
Bisa saja sebenarnya bisa. Ya Bu, makasih. Ya. Silakan untuk penanya yang lain. Ini ya, sedikit menambahkan di rencana belanja barang, biasanya kalau barang itu di bawah 1 juta, bisa belanja sendiri ataupun bisa mengajukan. Nah, kalau misalnya seperti flash disk itu berapa ya? Biasanya itu ya udahlah beli saja sendiri, nanti diganti notanya. Jadi atau enggak sekalian belanjanya. Terus biasanya dari pengalaman, Ormawa mau di FISIP atau di tempat saya dulu bekerja, untuk biasanya konsumsi itu sulit untuk misalnya harus ada modal gitu ya untuk konsumsi. Nah, hanya sedikit saran atau berbagi ilmu biasanya ada, meskipun kita tidak bisa belum kegiatan sudah bisa, maksudnya gini, biasanya kan harus ada nota ya yang dicap lunas baru kita bisa mengajukan. Nah, coba kalian atau teman-teman setia terhadap rekanan. Kalau misalnya belanja konsumsi di tempat itu, teruslah tempat itu kita buat rekanan. Nah, otomatis kan yang senang lah yang namanya perusahaan ya, kalau kita datang untuk menggunakan produknya, mereka akan senang mereka kalau kita ada yang beli, dengan catatan kita loyal terhadap rekanan. Kalau kita banyak kegiatan nih misalnya, boleh kan kita melanggan ke sini, mereka akan sangat senang. Nah, untuk selanjutnya nanti kelamaan kita sampaikan, Bu, sebenarnya nota kalau misalnya belum ada lunas, kita belum bisa mengajukan, jadi kita harus menggunakan dana talang. Betul kan? Itu kan dana talang itu yang sebenarnya kalau mending kalau ada, kalau tidak kan kita bingung. Gitu. Ya udah, biasanya kalau kita sudah loyal dan si ibu itunya ownernya sudah memberikan kepercayaan kepada kita, nah bisa nggak ini minta dilunaskan dulu, ya. Jadi semakin cepat untuk pencairan selanjutnya. Ya, paham tidak? Kalau tidak paham boleh tanyakan lagi. Jadi berusaha untuk loyal terhadap rekanan. Kita misalnya rekanan kita konsumsi kemana, ya usahakanlah kita beli konsumsi di sana. Gitu. Biasanya kan DP dulu, kita belum bisa mencairkan untuk proses pencairan. Kalau misalnya kita kan sudah melanggan, udahlah dikasih nota lunas dari ownernya, itu kan biasanya bisa. Kalau kita sudah loyal dan mereka sudah percaya dengan kita, mereka senang bisa bekerja sama dengan sebuah organisasi karena yaitu apakah bisa menjadi langganan gitu. Itu ya. Mangga selanjutnya. Barangkali Izin masih ada. bertanya, Bu. Boleh. Dari WLM FISIP. Ya. Dengar-dengar dari fakultas lain dan dari pihak universitas juga, tahun ini tuh tahun pengadaan barang, Bu. Jadi kita bisa kayak mengajukan kebutuhan fasilitas dan juga penambahan inventarisasi barang gitu, Bu.
Ya. Katanya setiap 2 tahun sekali. Itu gimana ya, Bu? Ya, sebenarnya pengadaan barang setiap tahun juga bisa, ya. Setiap tahun juga bisa mengajukan anggaran. Karena itu pun yang dilakukan fakultas juga itu setiap tahun pasti mengajukan untuk realisasi atau tidaknya itu bagaimana dengan pusat gitu. Ini tadi rencana belanja barang itu boleh mengajukan peralatan atau mesin. Apa saja boleh diajukan, kecuali itu yang bisa barang beli sendiri kata saya, dengan harganya ya cukup bisa terjangkau ya boleh beli sendiri. Kalaupun tidak boleh mengajukan, termasuk pengajuan pemeliharaan ya. Kemarin juga yang kalau saya BLM ya sudah mengajukan, kita ajukan ke rektorat. Kebetulan kan kita akan menjadi ini ya, zona percontohan, zona integritas ya. Nah, kabarnya akan difasilitasi oleh rektorat beberapa fasilitas akan diperbaiki, akan dirapihkan sehingga bisa ramah disabilitas. Jadi seperti di tangga harus ada jalan untuk kursi roda atau lain-lain ya. Musola kita kan spesifik belum punya ya, musola atau perbaikan fasilitas yang lainnya. Untuk tahun ini FISIP sangat akan diutamakan. Mudah-mudahan ya, karena mendukung program kita FISIP yang menjadi zona integritas. Ya, jadi mohon sabar kalau misalnya kemarin-kemarin saya juga karena saya baru ya ke FISIP, pas lihat ini perlu perbaikan, itu butuh perbaikan, saya gemes gitu ya. Saya ajukanlah ke rektorat. Cuma direktorat bukan ibu saja yang butuh perbaikan, ya udahlah, akhirnya udahlah terserah kalau saya sudah mengajukan gitu. Pada akhirnya kita punya histori, kita sudah mengajukan perbaikan. Kalaupun itu tetap sebenarnya tidak boleh sensitif ya. Kalau kemarin kan saya ini kali ya agak sensitif, agak kok istilahnya baut gitu. Kok gitu sih gitu ya. Padahal tetap harus kalian pun begitu. Tetap misalnya sudah mengajukan pemeliharaan, Bu, kemudian ya bisa konfirmasi lagi gitu. Sampai di mana gitu. Kalau misalnya belum juga dari rektorat pun akan konfirmasi ke rektorat. Karena saya masih melakukan masih diam ya, karena dari rektorat sudah akan menyiapkan fasilitas di FISIP perbaikan khususnya ya. Jadi udahlah kita tunggu. Karena sekarang musim hujan ya. Saya pun ingat tuh khawatir di BEM di BLM masih banjir. Iya. Di BLM masih banjir, Bu. Masih banjir ya. Ya itu sudah kami ajukan dan masih menunggu action dari rektorat. Mungkin sekalian perbaikan untuk mendukung zona integritas. Barangkali seperti itu. Jadi kita menunggu. Mau tanya lagi bisa, Bu? Iya, boleh. Untuk pengajuan barang fasilitas seperti proyektor seperti itu bisa nggak, Bu? Kan kalau dilihat-lihat lagi pengajuan barang seperti proyektor. Karena kalau dilihat-lihat BLM juga butuh proyektor untuk bahan kajian, dan ketika kita mencari sekarang untuk peminjaman gitu-gitu lumayan susah juga, bukan lagi COVID kan. Dan ketika kita mau beli pakai dana kita sendiri pun kadang terlalu mahal gitu loh, Bu. Iya, pengajuan boleh. Apapun boleh diajukan, bebas. Kalau pengajuan itu bebas ya. Cuma realisasinya itu yang harus yang harus disesuaikan. Ya semoga bisa pimpinan kita bisa mengabulkan. Silakan kalau pengajuan itu boleh. Pengajuan apa saja. Ya, kalau pengajuan. Tapi realisasi kembali lagi akan dipertimbangkan oleh pimpinan. Kalau saya pribadi sih boleh saja ya, supaya tidak kalian pun tidak banyak meminjam pada kami, apalagi itu kali libur banyak pertimbangan, nggak boleh misalnya di ruangan masih dalam hari libur atau di luar bagaimana. Cuman yaitu satu, pemeliharaan, penjagaan karena itu barang negara,
Ya, apalagi kalau itu sudah harganya mahal, apalagi ditambah sekretariat teman-teman yang belum memadai, itu kan khawatir ya, udah bocor nanti kalau kena bocor bagaimana gitu. Jadi kan itu barang negara yang harus diamankan. Kembali lagi, bisa kalian tidak kalian menanggung resiko gitu untuk memegang barang semahal itu. Itu. Kalau minta pengajuan silakan saja. Nanti kan ada pertimbangan. Nanti bisi ini itu ya. Khawatirnya kan seperti itu kalau mahasiswa beda halnya di fakultas seperti itu. Ya, silakan ya kalau pengajuan mah ya bebas. Ya. Ibu, Silakan. lagi terakhir, Bu. Boleh. Ya. Untuk kayak perbaikannya gitu kan kita nunggu dari rektorat juga ya, Bu. Nunggu perbaikan Kebetulan apa? Perbaikan sekretariat. Gedung, ya. Ya. Nah, kalau nggak salah tahun sebelumnya, periodisasi sebelumnya juga mengajukan sekitar 2 kali kalau nggak salah. Untuk perbaikan kayak kunci, sekre, dan juga kebocoran tersebut gitu. Nah, itu kan kita butuh waktu juga ya Bu, buat nunggu dari rektoratnya itu. Kira-kira berapa lama ya, Bu? Iya, kalau dibilang berapa lama itu kurang bisa menentukan. Karena sebenarnya kemarin pun Pak Ujang ya, yang bertanggung jawab di pembangunan dan perbaikan gedung, Pak Ujang sudah lihat ke lokasi, ke BM itu sudah dilihat, sudah dicek mana saja yang akan menjadi yang harus diperbaiki. Cuman saya pun tidak tahu itu belum diperbaiki. Toh kalian tidak ada koordinasi juga kan, nggak ada konfirmasi lagi. Karena saya pikir sudah dicek, ya udah oke, udah mau diperbaiki, udah. Saya pun tidak mengingat lagi itu pengajuan pemeliharaan. Ternyata belum gitu ya. Saya pun tidak tahu. Pak Opiknya pun dari rektorat pun sudah melihat ini yang harus diganti ini, udahlah, dari pihak rektorat sudah lihat, tukang pun sudah oke, ya saya pikir sudah selesai permasalahan. Saya tidak tahu seperti itu. Saya betul-betul kirain sudah diperbaiki lah itu yang kunci itu. Ternyata belum. Yaitu kita butuh koordinasi seperti itu. Saya merasa selesai karena kemarin sudah ada yang cek dan rektorat pun sudah ada. Ya oke lah. Tugas saya paling nanti saya coba cek lagi ke ini ya. Saya konfirmasi lagi ke rektorat sekalian untuk fasilitas mendukung tugas kita menjadi salah satu percontohan bebas korupsi dan bebas wilayah bebas bersih tuh WBK itu, zona integritas lah seperti itu. Kita kan menjadi percontohan itu di universitas ya. Kenapa tidak kita mengajukan perbaikan sarana jika program tersebut dilimpahkan ke kita. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, yang lainnya apabila ada pertanyaan langsung diajukan saja. Aku mau nanya lagi, boleh gak? Boleh.
Mangga jika tidak ada pertanyaan yang lain. Iya, siapa nih Sarah? Ya, maaf ya Bu. Tadi kurang paham soal yang kelengkapan SPJ pas bagian undangan atau surat tugas. Itu kan nanti maksudnya di SPJ itu kalau kita undang pemateri kayak gitu, ya. Undangannya nanti disimpan di SPJ-nya gitu Bu. Iya. Nanti kan biasanya kalau itu event sebuah kegiatan besar itu kan ada LPJ ya, ada LPJ. Nah biasanya khususnya untuk keuangan lah ya, untuk keuangan dilampirkan saja undangan surat tugas atau surat tugas pemateri, lampirkan saja. Nanti kan di LPJ itu ada pengeluaran ya, atau dari mulai biasanya kalau LPJ itu dari mulai latar belakang atau pokoknya dimasukkan saja lah ya, boleh dimasukkan di LPJ supaya mendukung itu proses pencairan. Itu pun kalau dalam event. Kalau misalnya tidak dalam event atau hanya dalam rapat koordinasi yang kita mengundang orang lain dari luar, itu kan diberikan honor. Nah, itu sama dilampirkan dan dibuat berita acara. Ya, itu idealnya seperti itu. Termasuk surat tugas panitia yang diberikan konsumsi. Surat tugas atau undangan boleh. Ya, seperti saya bilang itu idealnya ya. Baiknya itu. Karena pernah ditanyakan, waktu saya ditanya Irjen, pernah ditanyakan, mana ini surat undangannya. Gitu. Kenapa sih dia yang diberikan, si pemateri itu? Karena kita yang mengundang ini, mana surat undangannya? Gitu. Itu ditanyakan. Ya saya share seperti itulah yang diminta oleh Irjen. Gitu. Kecuali memang saat ini sih Bu Deli oke-oke saja ya. Karena Ibu Deli itu beliau kepala bagian tata usaha merangkap bendahara pengeluaran di fakultas. Selama ini kan oke-oke saja lah, boleh tanpa undangan gitu. Ya saya sharekan ini yang idealnya seperti ini supaya pas nanti bisa saja kita menjadi sampel dari Irjen kemahasiswaan yang jadi sampel itu FISIP. Nah, ketika tanyakan undangannya maka sudah ada dalam LPJ seperti itu. Karena sebenarnya seperti itu. Dulu pernah waktu saya menjadi Pasubag di FAI seperti itu. Yang jadi sampel pemeriksaan itu kemahasiswaannya. Karena memang meskipun receh ya 13.000 kita dimasukkan dalam SPJ. Mau itu 3.000 juga kita dimasukkan nota dalam SPJ. Nah, sudah sangat bagus, tapi ada lagi undangannya mana ini gitu ya. Ini kenapa nih mereka diberikan konsumsi? Karena mereka panitia gitu. Mana undangan panitiaannya gitu itu atau surat tugasnya sampai seperti itu gitu. Saya berikan share yang ideal seperti itu. Ya kalaupun pada kenyataannya Bu Dali lebih ya udahlah, penting ada LPJ, kegiatan terlaksana, kita percaya bahwa sasaran sampai gitu ya. Seperti itu. Bu, tanya lagi Bu. Ya. Soal yang ini, kan misalnya nih ada suatu acara yang memerlukan yang open recruitment gitu, jadi punya punya panitia tetapi bukan dari anggota BEM. Nah, kalau itu bisa nggak diajuin ke konsumsi? Tapi mungkin pakai surat undangan kata kita. Ya, boleh. Yaitu ada surat undangan dan nanti menjadi penerima konsumsi. Ya, boleh. Silakan diundang dan nanti akan mengisi surat penerima konsumsi. Jadi boleh. Itu asal ada undangan. Asal ada undangan dan menulis di list di penerima konsumsi. Tanya satu lagi. Ya. Maaf penyampaiannya ya Bu. Jadi gini, kalau yang bisa di SPJ bisa nggak
nyantuman, tetapi pengeluaran misalnya nih, saya ketika ada event di LAB-nya Zoom doang, tetapi ada biaya mendadak, misalnya beli apa gitu yang rusak atau gimana. Nah, kalau yang gitu bisa nggak diajuin di SPJ? Soalnya menyangkut ke acara juga. Terus ada juga ada pasti bond sama itunya, bond sama foto barangnya gitu. Gimana tuh? Perbaikan, misalnya perbaikan apa? Enggak, maksudnya gini, bisa nggak nanti di SPJ nguisin gitu, ngajuin barang yang ngajuin barang atau apapun itu yang nggak ada di LAB. Misalnya nih aku di suatu acara gitu ada ngajuinnya cuma Zoom doang. Nah terus ada sesuatu barang yang mendadak yang perlu dibeli. Iya. Nah kan barang itu dibelinya pakai buat acara itu gitu. Ya. Nah nanti boleh nggak di SPJ dimasukin gitu, tapi nggak ada di LAB gitu. Oh iya, boleh ya. Yang namanya rencana anggaran belanja itu kan sebuah rencana ya. Kita tidak tahu apakah yang terjadi pada action kita. Ya. Jadi boleh saja, selama itu disepakati oleh teman-teman. Ya, sepakati oleh teman-teman yang lain. Misalnya, kok kegiatan ini kan nggak ada, ya udah nggak usah lah, nanti kan menyerap anggaran yang lain misalnya. Nah, kalau dari kami pribadi ya nggak apa-apa, bisa, boleh. Terima kasih Bu. Ya. Ya, untuk penanya berikutnya, Hasbi, silahkan. Baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Hasbi dari BLM, Bu, ingin bertanya. Nah sih, cuma ingin mastiin, Bu, soalnya tadi ada beberapa kendala teknis, takutnya nggak ketewak gitu. Ketewak. Maksud yang disampaikan. Bu, yang saya tanyakan, semisalnya kita ada suatu kegiatan yang tidak memerlukan anggaran dari fakultas. Nah, untuk hal tersebut apakah kita harus tetap mengajukan proposal atau enggak gitu, Bu? Oh iya, sip, baik. Minimal ada surat izin kegiatan. Minimal ada izin kegiatan. Ya. Misalnya apa? Bisa disebutkan, Hasbi, misalnya? Contohnya apa? Kegiatan apa? Contohnya kegiatan apa? Semisalnya sih, contohnya sidang akbar. Sidang akbar. Itu memang tidak memerlukan gitu ya. Ya, oke. Ya, tetap ada. Proposal ada, cuman tidak harus ada RAB. Ya. Kenapa sidang akbar tidak memerlukan anggaran? Tidak diperlukan. Tidak mesti ada konsumsi. Itu yang sidang akbar memerlukan, tadi Hasbi itu cuma contohnya aja gitu, Bu. Contoh, ya. Ya, semestinya ada. Proposal tetap ada, cuman kita tidak minta anggaran kan. Tapi tetap di sana kan satu ada izin kegiatan. Yang kedua ada surat peminjaman. Ya, pinjam barang enggak? Pinjam kan? Sidang akbar pinjam barang kan? Nah, itu dasarnya dari proposal. Jadi rangkaian acaranya seperti apa? Kok pinjam barang sih gitu? Ya iyalah, itu kan kegiatan besar. Nah, berarti harus ada proposal gitu. Ya, ada proposal lah. Meskipun tidak harus detail seperti saat mengajukan biaya, tapi harus ada. Itu sebagai anggaran, sebagai gambaran apa kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kapan waktunya, ya, kegiatan seperti apa, di ACC atau tidak oleh Bu Adek gitu ya. Nah, kan proposal itu kan sebenarnya pintu untuk kita minta izin. Kita serahkan ke yang berwenang, Bu Adek memberikan izin tidak dengan rundown acara seperti ini, dengan waktu seperti ini. Jika diizinkan, baru kita akan memberikan barang yang mau dipinjam seperti itu kan. Jadi tetap harus ada proposal sebaiknya. Prosedur seperti itu yang bagus. Ya, paham? Oh iya, Bu. Ya. Paham. Tadi mohon maaf, Bu, contohnya salah. Oh, yang apa-apa. Ya. Takutnya ada apa-apa. Ya, siap.
Ya. Boleh yang lain. Yang selanjutnya, Karisa silakan. Ibu mau nanya, Iya. agak nyambung sama yang Hasbi tadi. Mungkin lebih kayak contohnya ada kegiatan misalnya kajian gitu, Bu. Kajian isu kan ini kita di BEM FISIP juga ada mengkaji isu-isu yang terjadi, apalagi isu-isu kan nggak bisa, ada isu yang tidak bisa diprediksi gitu, ya dinamis gitu. Bukan event ya? Jadi istilahnya cuma ruang diskusi gitu, buat mahasiswa FISIP. Seperti iya, iya boleh. Ya. Kalau kayak gitu, misalnya harus mengajukan proposal atau misalnya Bu, ini kan program kerja Bu. Kalau misalnya dia agenda kerja, itu gimana Bu? Harus ada proposal kah? Atau boleh misalnya cuma surat izin kegiatan kah? Atau gimana Bu? Jika tidak ada yang dibutuhkan, misalnya konsumsi, tidak akan mengajukan konsumsi, tidak usah. Silakan dilaksanakan. Kecuali udah kita ya lelah lah gitu ya, misalnya untuk membahas ini sepertinya lelah, cukup seharian atau bahkan berlanjut ke hari berikutnya, itu kan butuh ya, minimal ada ada gizi gitu ya. Ya boleh diajukan konsumsi, tapi ya kalau mau tidak proposal atau ya tidak proposal pun surat izin kegiatan yang di dalamnya ada seperti gambaran kerja, kalaupun itu akan mengajukan SPJ seperti itu. Kalau butuh SPJ, kalau tidak ya udahlah kita santai saja, misalnya kita ngobrol-ngobrol aja, tidak usah ada konsumsi atau yang lainnya boleh, tidak apa-apa, tidak perlu. Itu kan program kerja, ya. Itu kecuali ada mau berarti nggak perlu proposal ya, Bu? Nah, boleh, baru ada yang lain-lainnya, tetek bengek, ya, gitu. Oh, iya. Ya. Ngerti? Oke. Ngerti Bu, paham. Makasih ya. Bu. Sama-sama. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Sita Tira, boleh? Silakan. Ibu izin bertanya, saya Sita Tira dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kan misalnya saya buat program kerja, tapi program kerjanya itu menghasilkan sebuah barang gitu, maksudnya sebuah produk kayak misalnya majalah, buletin dan sebagainya. Nah itu kan Ibu butuh, misalnya kita butuhnya itu kepercetakan ya, untuk menghasilkan karya tersebut gitu. Nah dalam RAB itu masuknya gimana Bu? Maksudnya kita kan berarti nggak perlu bahan kan, maksudnya udah dipercetakan gitu Bu semuanya si produk karya tuh gitu dihasilkannya. Ya ini bagus nih, sebentar ya, karena khawatir belum terakomodir di belanja ya. Lalu itu biaya percetakan bisa masuk ke bentar. Mungkin bisa ke belanja barang non operasional bisa, atau ke belanja bahan pun bisa. Yang pasti bisa diajukan. Nanti di di actionnya kita yang akan pilihkan itu maksudnya kemana. Jadi ketika akan butuh biaya untuk percetakan, diajukan saja. Ya, selama itu ada nota dan notanya real itu, silakan diajukan saja. Kita akan memilah kemana si anggaran tersebut dimasukkan ke belanja mana. Ya. Paham tidak? Paham, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, penanya selanjutnya Fajri, silakan Fajri. Ya. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi Bu, saya izin bertanya, kalau misalkan
kita sedang rapat nih, kayak misalkan contoh di BLM-nya itu ada RDP dengan BEM, itu kan ada kayak ngajuin ke fakultas atau tidak ya Bu? Terus itu nanti kita ngajuin proposal atau kayak surat permohonan izin aja. Terima kasih Bu. Iya. Yang diajukan apa, Pak Jeri? Konsumsi. Iya, kayak misalkan konsumsi. Ya. Karena kan lebih dari 3 jam. Ya, tidak ada proposal pun tidak apa-apa. Yang penting ada izin kegiatan, terus nanti dilampirkan sebentar. Di slide tadi ada. Nah, itu maksudnya belanja barang kan ya? Belanja barang. Nanti boleh dilampirkan nota jika sudah melakukan rapat. Nanti kalian beli konsumsi, si nota tersebut dilampirkan. Ada penerima barang atau penerima konsumsinya. Maaf di sini. Iya. Tunggu ya. Maaf ya, ada iklan dulu. Nota belanja, ada penerima barang kalian, ya, penerima konsumsi, ya, dan surat undangan siapa saja yang yang diundang. Kemudian ada foto kegiatan dan tidak perlu laporan kegiatan atau laporan kegiatan tetap, tapi dalam bentuk berita acara bahwa pada hari itu tanggal sekian dilaksanakan rapat apa gitu ya. Nah, dan lengkapi saja itu. Ya, kalau misalnya ya itu kan sebagian dari program ya. Kalau sebagian dari program laksanakan saja. Atau nanti kalau sudah ada kelengkapannya bisa mengajukan gitu. Itu dilengkapi seperti itu. Ya, paham Pak Jeri? Paham Bu. Terima kasih Bu. Ya. Iya, Sarah, dipersilakan kembali. Ibu mau tanya lagi, Ibu. Ya. Tadi Ibu bilang soal Zoom itu masuknya ke belanja sewa ya. Nah, tetapi waktu saya ngajuin RAB pas yang terakhir, kata Bu Deli, Zoom itu punya akun sendiri katanya Bu. Katanya belanja apa gitu. Ketua lupa tapi. Oh iya. Kalau misalnya sudah ada di sini, tapi untuk yang sekarang ya, yang RAB terbaru satu itu belum ada. Dan kita pun kemarin pakai pakai ke sewa. Kita pakai gunakan sewa. Mungkin baru akan ada belanja sendiri. Cuman belum untuk RAB yang saya pegang di sini belum ada belanja yang lain. Jadi sementara belanja sewa. Yaudah, pokoknya untuk teman-teman ya silakan, pokoknya kalau ada invoice Zoom ya dimasukkan saja. Toh nanti kita ya akan memilah kemana akan dimasukkannya seperti itu. Nanti juga ada koordinasi, kita akan koordinasi. Misalnya udahlah belanja sewa kayaknya sudah mau habis ya gitu. Kita masuk ke belanja bahan pun akan tidak masalah seperti ini. Gitu. Soalnya belum belanja Zoom tersendiri, kita baru masukkan ke belanja sewa. Ya, baik teman-teman, ada lagi. Paham tidak, Sarah? Ya Bu, soalnya yang pas tahun kemarin, yang pas Ombus kan itu dari UNIF ya. Nah, pas LSPJ Ombusnya itu, kan yang waktu itu bendahara kegiatan itu sempat bolak-balik dan masukin Zoom ke biaya non-operasional. Jadi sekarang tapi masuknya ke belanja sewa ya. Jadi beda gitu. Ya. Bisa ke operasional. Kalau nggak salah kemarin itu di BEM tidak ada belanja operasional. Kalau nggak salah itu ya pokoknya bolehlah dari bagaimana ini aja di keputusan di bendahara pengeluaran sebenarnya di Bu Deli sendiri. Tapi kalau misalnya kan Zoom itu sewa ya, kita masukkan ke belanja sewa. Kalau misalnya untuk sewa, udah sewa khawatir
tidak khawatir tidak cukup untuk kegiatan lain, kita masukkan ke belanja non operasional. Ini sih lebih fleksibel sebenarnya. Baik, Bu, makasih. Ya. Iya, untuk Muhammad Febrian dipersilakan. Cek, apakah terdengar? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya, selamat siang Bu. Saya Muhammad Febrian dari bidang pendidikan BM Visip Unsil. Baik. Ingin menanyakan perihal ini Bu, misal kita ngirim delegasi buat lomba gitu, misal lomba esai, lomba pendidikan keilmuan kayak gitu. Nah, itu untuk pengajuannya gimana ya Bu? Kan tahun kemarin juga sempat ada kejadian gitu, si peserta lomba itu kayak patungan gitu Bu istilahnya Bu, buat biaya lombanya. Nah, itu gimana Bu? Iya, ini ada ya biaya perjalanan dinas yang dilampirkan, nanti ada nota biaya perjalanan, nota atau akomodasi, transportasi, itu nanti bisa teman-teman dilampirkan di SPJ. Kemudian surat undangan, dari mana dan untuk siapa, nah itu mesti bisa dilampirkan. Dan laporan kegiatan berupa nota dinas atau perjalanan dinas yang diikuti. Itu saja. Paham tidak? Ada ya? Iya ya. Siap Bu, paham Bu. Ya. Oke. Cek. Izin bertanya, Bu. Boleh. Ya. Saya Ilham dari BLM Visip. Ya. Menyambung dari pertanyaan Muhammad Febrian tadi, masalah delegasi itu harus ada proposal delegasinya atau nggak perlu, Bu? Konsultasikan dulu ke Buadek ya. Kalaupun tidak ada proposal tidak apa-apa, tapi surat tersebut, surat delegasi itu kan dari mananya, untuk kegiatan apanya dikonsultasikan dulu ke Buadek. Setelah ada akses dari Buadek, saya kan ada disposisi ya, ACC untuk difasilitasi, baru kami akan memfasilitasi seperti itu. Ya, untuk tidak sih proposal untuk sementara tidak. Ini aja asal ada surat delegasi yang di ACC oleh Buadek. Kemudian nanti kan Buadek akan mengetahui siapa-siapa saja. Ya. Nah, itu aja kalau misalnya orang tersebut sudah di ACC baru diajukan dan akan difasilitasi. Ya, paham tidak? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, apabila ada pertanyaan lain bisa diajukan. Ibu mau nanya lagi sedikit. Ya. Ya, boleh. Mengenai tentang kegiatan yang mengkaji, istilahnya ruang diskusi yang tadi gitu kan Bu, kan kalau misalkan nggak butuh konsumsi berarti kita gitu Bu buat ngajuin izin kegiatan aja sama dicantumin konsepannya sedikit, kata Ibu. Ya. Itu cantumin konsepannya mungkin ada lampiran baru atau misalnya dia masuk ke dalam surat izin kegiatan itu Bu? Di ini aja, di lampiran. Lampiran surat izin kegiatan, ya. Oke, Bu. Kita mengajukan izin kegiatan seperti apa konsepnya, nah nanti akan ada di lampiran tersebut. Seperti itu. Lampiran saja. Jadi misalnya konsep kegiatan atau rundown kegiatan, acara terlampir disebutkan di surat izinnya. Oh, iya. Ada gambaran untuk pimpinan. Oh iya Bu. Oke Bu, baik Bu, makasih. Sama-sama. Ya, bagi peserta yang mempunyai pertanyaan boleh diajukan lagi.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa ditutup ya. Ya. Mungkin sebelum ditutup, Ibu ingin menambahkan sesuatu atau tidak? Ya, intinya kita akan menjadi partner. Jadi seperti tadi kita koordinasi, 3K, koordinasi, kerjasama, dan kepercayaan. Ya. Dan selanjutnya kita akan lebih banyak di teknis, karena itu jangan sungkan untuk mengkonsultasikan segala sesuatu apapun. Seperti itu, dan terima kasih. Selamat mendedikasikan masa muda, ya. Selamat menjaga asa untuk bangsa, dan semoga senantiasa dalam ridho Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih untuk Bu Lia. Ya. Kepada hari ini telah mengisi materi dari tata kelola administrasi dan anggaran di lingkungan SIP Unsil. Ya, terima kasih, Bu. Boleh, Bu, sebelum keluar foto bersama? Boleh. Virtual. Untuk peserta lain bisa dinyalain kameranya. Kira Bi. Tunggu ya. Bi. Itu. Oh, buka itunya, buka dulu. Nah, ya. Aba-aba dari saya, Bu, ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, Bu. 1, 2. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Akhir kata dari saya, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang lain, jangan live dulu karena ada sosialisasi produk hukum dari BLM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan BEM Visip Unsil yang telah hadir pada acara training organization 2021. Semoga ilmu yang didapat dari TO ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada periode tahun ini. Nah, jika ada hal lebih lanjut yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi kami terlebih dahulu. Lalu akan kami sediakan fasilitasinya untuk ke TU. Itu. Selanjutnya ada kegiatan mengenai produk hukum. Kenapa sih ada kegiatan sosialisasi dari produk hukum ini? Karena dari periode sebelumnya itu BEM tuh tidak tahu gitu apa sih produk hukum tuh, terus BLM itu ngapain sih, produk hukum seperti apa sih dari BLM itu yang harus dijalankan oleh eksekutif. Nah, maka dari itu pada training organization 2021 ini dengan bangga
kita buka sosialisasi produk hukum dari BLM Visip Unsil. Ya kan. Nah, untuk lebih lanjut, acara ini saya serahkan kepada Saudara Wildan Aji. Kepadanya disilakan. Yang baru dulu. Ini harus di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari BEM dan BLM yang masih setia mengikuti rangkaian kegiatan training organization pada hari ini. Di sini saya Wildan Haji, saya akan memandu jalannya sesi kedua, di mana sesi kedua ini akan menjelaskan tentang sosialisasi produk hukum dari BLM Visip Unsil yang insya Allah akan diterbitkan pada tahun 2021 ini. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hierarki peraturan yang ada di Ormawa Visip Unsil. Perlu diketahui bahwasannya hierarki peraturan Ormawa BLM Visip Unsil ini, yang pertama yaitu ADART. ADART ini merupakan peraturan tertinggi yang berisi peraturan atau pedoman dalam menjalankan roda organisasi mahasiswa Visip Unsil. ADART ini hanya bisa dirubah di dalam Mumas. Sesuai dengan pasal 2 tentang kedudukan di Tatib Persidangan Mumas, Mumas merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi mahasiswa Visip Unsil yang dihadiri oleh peserta Mumas Visip Unsil. Yang kedua merupakan undang-undang. Undang-undang sendiri di lingkungan Ormawa Visip Unsil ini masih belum ada, dikarenakan mungkin pertama proses pembuatannya yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, serta proses pembuatan yang memerlukan waktu dan proses yang matang. Itu. Yang ketiga, peraturan BLM. Peraturan BLM ini yaitu peraturan yang dibuat BLM yang diperuntukkan untuk kelangsungan Ormawa Visip Unsil. Apa saja peraturan BLM yang sudah ada, yang mungkin belum teman-teman ketahui, seperti Susdukor, PTAK, Pakom. Apa itu Susdukor? Susdukor merupakan susunan kedudukan organisasi. Jadi produk hukum ini menjelaskan tentang susunan kedudukan dan garis organisasi di mahasiswa Visip Unsil. Yang kedua tadi itu ada PTAK. PTAK ini merupakan pedoman tata naskah keorganisasian. Jadi bagaimana cara membuat surat, cara membuat LPJ dan sebagainya, itu diatur dalam buku ini, dalam produk hukum ini. Yang kedua ada Pakom. Untuk Pakom sendiri ini merupakan pedoman baru khusus mengatur tentang pedoman keuangan keorganisasian Ormawa Visip Unsil yang mungkin nanti akan diterbitkan oleh Komisi 2. Yang keempat yaitu ada SOP. SOP ini merupakan turunan dari
tadi dari ADART, terus ke undang-undang, terus peraturan BLM, yang merupakan isinya itu merupakan suatu fokus bahasan. Jadi di sana dijelaskan tentang SOP suatu kegiatan, misalnya SOP pengawasan BLM terhadap BEM, atau SOP yang mungkin akan hadir seperti SOP Plato, seperti itu. Yang terakhir yaitu PKU. PKU ini merupakan peraturan khusus yang membahas tentang kebijakan yang bersifat menetapkan, mengatur, serta merupakan pelaksanaan kegiatan yang dalam pembuatannya itu harus ada SK terlebih dahulu. SK dari pimpinan Ormawa, yaitu Ketua BEM atau Ketum BLM, yang membahas hal-hal yang bersifat insidental, seperti itu. Dan mungkin selanjutnya yaitu presentasi dari setiap komisi yang akan mempresentasikan produk hukumnya yang akan diterbitkan pada periode ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan teknisnya. Teknisnya yaitu per komisi menjelaskan produk hukum yang akan mereka bawakan, namun hanya berupa pemaparan saja, tidak ada sesi tanya jawab. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Komisi 1, kepada Komisi 1 waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya Rabun. Dari Komisi 1, ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau yang perlu disosialisasikan kepada Ormawa FISIP Unsil, yaitu untuk produk hukum yang pertama yang akan saya jelaskan adalah yang pertama adalah Susdukor Ormawa FISIP Unsil. Susdukor ini merupakan produk hukum yang menjelaskan susunan kedudukan dan garis organisasi mahasiswa FISIP Unsil. Yang memiliki fungsi utama dari produk hukum ini adalah menjelaskan mengenai struktur keorganisasian, pola hubungan organisasi mahasiswa, serta pembahasan dan pengesahan ketetapan peraturan khusus dan standar operasional prosedur. Terus yang kedua adalah peraturan tata cara persidangan yang telah Komisi 1 di sidang plenokan, yaitu adalah tentang mengatur mekanisme dan tahapan persidangan, yaitu sidang pleno dan sidang paripurna. Itu merupakan landasan hukum yang secara real akan berlaku untuk kedepannya di Ormawa FISIP Unsil dalam melaksanakan sidang dan persidangan. Terus selanjutnya adalah ada SOP pakaian dinas Ormawa, yang artinya mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam standar operasional prosedur penggunaan PDH, PDL, atribut, dan etika organisasi mahasiswa FISIP Unsil. Dengan demikian, dengan adanya SOP ini diharapkan bahwasannya seluruh anggota dan pengurus Ormawa FISIP Unsil ini dapat menghargai pakaian dinas yang mereka pakai dan sesuai dengan standar operasionalnya. Terus yang keempat adalah SOP pelantikan Ormawa, yang artinya memiliki arti bahwasannya mengatur tentang mekanisme pelantikan organisasi mahasiswa FISIP Unsil yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena dari tahun kemarin belum ada SOP pelantikan Ormawa ini yang sesuai dengan standar operasionalnya. Sehingga di tahun ini akan diproyeksikan untuk membuat SOP pelantikan Ormawa. Terima kasih. Silakan anggota akan menambahkan. Ya mungkin sedikit menambahkan dari penjelasan Ketua Komisi 1 Widiana Amini. Itu tuh skip kan. Nah, terkait SOP pakaian dinas Ormawa, nah mungkin ini kenapa kami membuat SOP ini, karena memang memiliki urgensi yang sangat esensial gitu. Supaya ketika kita memakai PDA, PDL atau pakaian dinas Ormawa bisa menjunjung tinggi di PDA ini, pakaian dinas ini. Karena kan tidak dinafikan bahwa
pakaian dinas ini sifatnya itu seperti sakral lah bagi kita. Makanya harus dibuatkan SOP supaya bisa ada standar operasinya yang emang sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan etika lah gitu. Nah, contohnya mungkin hal-hal yang bisa di ini oleh adanya oleh SOP ini mungkin misalnya dari tutur kata atau perkataan di perkataan kasar ini bisa dibentengi oleh SOP ini. Makanya kan kita harus menjunjung tinggi lah intinya mah. Ya kemudian itu sih tambahannya. Nah untuk pelantikan mungkin SOP pelantikan memang kan tahun kemarin kita belum ada SOP-nya gitu, bagaimana standar operasionalnya gimana gitu kan, belum ada intinya belum ada landasan hukum yang jelas. Nah makanya ada SOP ini supaya memperjelas bagaimana siklus atau sirkulasi mengenai pelantikan Ormawa ini. Mantap. Mungkin sekian dari anggota ASBI. Terima kasih Asbi atas penambahannya, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai produk hukum di Komisi 1 yang berkaitan langsung di antara dua organisasi mahasiswa di Visip Unsil ini. Seperti itu, terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya pemaparan produk hukum dari Komisi 2. Pada Komisi 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terdengar nggak? Hah? Waalaikumsalam. Terdengar, waalaikumsalam. Siap. Nah, tadi lumayan. Maksudnya produk hukum ini, produk hukum yang berhubungan langsung dengan BEM maupun BLM. Jadi, produk hukum ini tuh berhubungan langsung gitu untuk kinerja dari BEM itu sendiri. Nah, untuk Komisi 2 sendiri ada beberapa produk hukum yang sudah ada di periode-periode sebelumnya. Yang pertama ada Pedoman Tata Administrasi Kesekretariatan Organisasi Mahasiswa. Nah, produk hukum ini berisi memberikan pedoman-pedoman mengenai tata kelola dan ketentuan dalam administrasi kesekretariatan. Dalam produk hukum ini tidak hanya berisi surat-surat saja, tetapi juga ada sistematika ataupun penulisan dari produk hukum itu sendiri. Jadi, setiap penulisan dari produk hukum itu seperti SOP, pedoman, maupun ketetapan ada di dalam Pedoman Tata Administrasi Kesekretariatan Organisasi Mahasiswa. Jadi tidak hanya surat-suratan saja. Selanjutnya, ada standar operasional, prosedur, proposal, dan laporan pertanggungjawaban. Oh ya, kembali ke produk hukum 1 dulu, mengenai PTA-KOM. PTA-K terakhir revisi itu pada saat Parlemen Harmoni, kira-kira 2018-an. Di periode-periode selanjutnya itu belum ada revisian. Nah, untuk periode sekarang sudah direvisi dengan ketentuan terbaru. Jadi sudah tidak kurang lebihnya tidak tidak sama dengan ketentuan yang lama gitu loh. Terus yang kedua, SOP proposal dan laporan pertanggungjawaban terakhir direvisi itu waktu Parlemen Saraksa Binaya 2019. Nah, produk hukum ini berisi mengenai aturan, ketentuan, format penulisan sistematika maupun apapun itu yang berhubungan dengan proposal dan laporan pertanggungjawaban.
Nah, di SOP proposal ini kurang lebihnya sama, namun ada sedikit kurang lebihnya perbedaan dengan yang sebelumnya. Lalu ada standar operasional prosedur term of reference. Nah, di produk hukum ini berisi mengenai aturan, ketentuan format penulisan sistematika yang berhubungan dengan term of reference atau TOR. SOP ini sudah ada waktu Parlemen Harmoni 2017-2018. Nah, di periode selanjutnya itu juga belum ada revisian lagi, dan rencananya ada revisian lagi dari SOP TOR ini. Lalu, yang keempat ada pedoman anggaran keuangan organisasi mahasiswa. Nah, Pakom ini di periode-periode sebelumnya itu belum ada gitu. Rencananya kami BLM FISIP Unsil merancang mengenai pedoman tentang anggaran keuangan yang harus dilakukan oleh Ormawa FISIP Unsil di dalam mendukung kinerjanya. Sekian dari saya selaku Ketua Komisi. Mungkin ada tambahan dari anggota komisi saya, Muhammad Rafi, disilakan. Izin menambahkan, mungkin untuk lebih memperjelas lagi ya, mengapa gitu dari Komisi 2 ini lebih ke mengenai soal pedoman dan SOP mengenai kesekretariatan, administrasi maupun anggaran. Kita tahu bahwa Komisi 2 ini akan membantu gitu jalannya program kerja dari BLM FISIP Unsil. Dari mekanisme kita menyambung dari mekanisme pengawasan sendiri ketika dari BEM akan melaksanakan suatu program kerja. Pertama itu akan menyerahkan suatu program proposal gitu. Ketika sudah masuk ke Komisi 3, kita akan melaksanakan kajian bersama Komisi 2 dan akan kita kaji. Kalau misalkan ada revisi, kita akan langsung revisi. Mengapa seperti itu? Karena kita akan sama-sama memberikan arahan serta saran sehingga proposal yang akan diajukan ke fakultas ini akan terlihat lebih baik gitu. Meskipun nanti kalau misalkan ada revisi lagi dari fakultas, kita akan sama-sama perbaiki lagi gitu. Untuk selanjutnya, pedoman-pedoman ini diharapkan gitu bisa lebih meningkatkan soft skill Ormawa gitu, sehingga kita tahu bagaimana prosedur atau SOP yang harus dijalankan, sehingga bisa menunjukkan bahwa kita itu berpedoman gitu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Sekian dari pemaparan dari Komisi 2, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan produk hukum dari Komisi 3. Pada Komisi 3, waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau Meli tidak memakai tidak menggunakan PDH sesuai dengan tata tertib yang tertera, karena Meli juga masih ada kegiatan perpisahan KKN di Raja Pola, nggak bisa langsung ke tempat. Nah, untuk mana share screen-nya? Ya, tunggu dulu. Mangga sok, tenanon. Mangga. Agenda dari Komisi 3 sendiri, yakni ada pengawasan tiap bidang dan biro di BEM FISIP Unsil. Ini agenda yang dimulai dari periode kemarin
dan diberlakukan lagi di periode sekarang. Nah, ini tuh nantinya setiap bidang dan biro di BEM FISIP Unsil akan ada pengawasnya gitu. Untuk lebih lanjutnya siapa-siapanya yang mengawas bidang apa, nanti akan dikasih tahu lagi sama Meli. Untuk agenda selanjutnya ini pengecekan inventaris BEM FISIP Unsil, yang ini tuh dilakukan 3 bulan sekali. Jadi waktu triwulan nanti akan ditanyakan gitu pengecekan inventaris ini. Lalu ada rapat finalisasi kegiatan BEM FISIP Unsil dengan waktu yang menyesuaikan. Hal ini dilakukan ketika BEM FISIP Unsil melakukan kegiatan atau mengadakan acara yang kemudian nantinya akan dirapatkan. Tapi sebelum rapat finalisasi ada rapat itu kan koordinasi. Lalu pembuatan form penilaian, mungkin sebagian dari kalian udah tahu gitu bahwa BLM FISIP Unsil, terutama dari Komisi 3 ini mengadakan program baru yakni pembuatan form penilaian. Hal ini itu dilakukan setiap setelah acara atau kegiatan BEM FISIP Unsil selesai. Jadi itu juga sebagai bentuk feedback dari peserta acara kalian. Dan untuk produk hukum yang dikeluarkan dari Komisi 3 sampai saat ini baru SOP pengawasan. Di dalamnya terdapat bagaimana mekanisme pengawasan dari BLM kepada BEM. Seperti kayak gitu. Dari saya cukup sekian, mungkin ada tambahan dari anggota saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan agenda kerja dari Komisi 4. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajrul Ramadebi. Di sini saya mewakili Ketua Komisi 4 Erlangga karena berhalangan hadir karena sakit. Nah, untuk Komisi 4 sendiri buat periodisasi sekarang itu tidak mengeluarkan produk hukum. Tapi di sini Komisi 4 akan menjelaskan tentang agenda kerja Komisi 4 sendiri. Yang pertama ada form aduan aspirasi. Jadi form aduan aspirasi merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa FISIP Unsil untuk memberi aspirasi atas kritikan terhadap ormawa atau fakultas. Jadi form aduan aspirasi ini terbuka untuk umum. Jadi dari kalangan ormawa sendiri ataupun dari seluruh mahasiswa FISIP Unsil. Nah, terkait kritikan-kritikan atau keluhan yang ada buat ormawa atau fakultas nanti ditampung oleh Komisi 4 yang nantinya diadvokasi. Lalu ada agenda kerja yang kedua adalah BLM Menyapa. BLM Menyapa merupakan sebuah agenda untuk menjalin silaturahmi antara ormawa dengan mahasiswa FISIP Unsil. BLM Menyapa ini dilaksanakan selama satu periode itu 3 kali atau 2 kali. Nah, ini bertujuan untuk adanya interaksi antara ormawa FISIP Unsil dengan mahasiswa FISIP Unsil supaya tidak ada polarisasi di dalamnya. Terus yang ketiga ada RDPU atau yang dalam periode sekarang ini kita buat tema yaitu aspirasi untuk inspirasi atau sini. Dari RDPU ini akan menyelenggarakan sebuah wadah untuk berinteraksi antara mahasiswa FISIP dengan pihak fakultas terkait kebijakan atau fakultas lainnya atau fasilitas lainnya. Di dalam RDPU ini nanti kita ada baik dari ormawa atau mahasiswa FISIP Unsil sendiri akan berinteraksi langsung dengan fakultas mengenai kebijakan atau fasilitas apa yang sudah dirasakan atau kurang yang dirasakan dari mahasiswa FISIP Unsil yang nantinya akan diadvokasi lalu diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang nyata. Lalu di sini ada RDP, ruang diskusi antara BLM dan BEM terkait program kerja BEM FISIP Unsil. Terus yang terakhir ada visitasi ke lembaga perwakilan, yaitu sebuah agenda di mana BLM FISIP Unsil akan datang ke DPRD terkait legislatifan. Jadi di dalam visitasi ke lembaga perwakilan ini kita diupayakan untuk para anggota legislatif ini supaya lebih tahu gimana sih cara implementasi legislatif di dalam hal yang lebih besar seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman dari BLM yang telah memaparkan produk hukumnya serta agenda kerjanya yang akan dibawa pada periodisasi ini. Semoga apa yang telah direncanakan dapat terrealisasikan dan kita juga dapat melaksanakan produk hukumnya. Seperti itu.
Selanjutnya saya serahkan kepada koordinator lapangan, Saudara Ilham, silakan. Assalamualaikum. Cek. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dan pemaparan mengenai produk hukum yang ada di BLM Visip Unsil, khususnya produk hukum yang berhubungan dengan Ormawa Visip Unsil. Nah, selanjutnya mungkin ada sedikit tugas ya, tapi bukan tugas yang gimana-gimana gitu. Kami dari BLM Visip Unsil inginnya setelah dijelaskan tadi mengenai administrasi, diharapkan BEM Visip Unsil itu membuat proposal. Karena banyak program baru, terus proposal juga tidak bisa dibuat dadakan. Karena banyak beberapa hal yang kalau dadakan itu justru akan membuat tenggat waktu pelaksanaan itu bakal mundur gitu, seperti pengalaman tahun kemarin. Jadi pengennya, karena banyak program kerja baru dari BEM Visip Unsil, proposalnya itu harus disediakan dimulai sekarang gitu, dimulai hari ini. Jadi tugasnya bikin proposal, konsepan rancangan mengenai program kerja, terus dikumpulkan ke BLM Visip Unsil. Soft file-nya juga tidak apa-apa. Waktu tenggat pengumpulannya bulan April. Tapi karena saya tahu gitu, pasti sibuk Prato juga kan nanti April. Nanti boleh setelah pembukaan Plato dikumpulkannya untuk semua bidang. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau kurang paham? Izin nanya, ini Sarah. Ya, silakan Sarah. Itu teh berarti proposal kegiatan kayak kegiatan harus lengkap gitu dari mulai RAB, terus rundown, terus susunan kepanitiaannya harus lengkap semua, apa gimana? Ya, harus lengkap juga. Tapi kalau emang masih belum lengkap atau belum fix gitu, gak apa-apa. Kasarnya juga dulu gak apa-apa, asalkan proposal itu nantinya kan kami dari BLM akan revisi gitu, terus akan dikembalikan lagi gitu. Nah, jadi belum fix juga kegiatan juga gak apa-apa, asal ada kan ya gak apa-apa. Terus jadi karena banyak konsepan baru gitu kan, dari BLM juga belum tahu karena baru pertama kali program kerjanya, jadi pengen tahu dulu gitu dari BLM. Jadi kalau emang bisa selengkap mungkin. Kalau memang belum terpikirkan konsepan dan rancangannya, masih kasar, masih dalam lamunan, nggak apa-apa, dikumpulkan. Begitu. Oh ya, siap-siap. Ada lagi nggak? Mau nanya. Silakan. Ini buat semua program kerja atau yang misalnya kemarin sidak akbar kan udah selesai, apa gimana? Untuk kalau izin menjawab ya, kalau yang udah selesai nggak apa-apa ya, karena udah selesai juga kan, udah beres, udah tinggal laporannya juga kan.
Berarti yang mau dilaksanakan aja. Oke. Siap, makasih. Makasih. Menara fisik beda kan? Siap, mantap. Semangat. Mau tanya lagi, A. Silakan. Jadi kan nanti ada beberapa proker yang rencananya itu mau pakai sponsor gitu. Nah, dari BLM itu ada gak SOP buat proposal yang pakai sponsornya gitu? Atau SOP buat pengajuan proposalnya? Ada. Nanti itu ya, Mita. Makasih. Ada. Oke, izin menjawab ya, Sarah. Kalau proposal untuk sponsor ada, ketentuannya juga ada. Nanti di SOP proposal dan LPJ ada dijelaskan mengenai proposal untuk sponsor. Jadi tunggu SOP-nya. Ya, siap, A. Ditunggu ya. Siap. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan semuanya pada on cam kita foto bersama. Ulah duaan, hey. Bem on cam nggak? Itu pada on cam nggak? Pokoknya bakal ditungguin sampai on cam. Kalau nggak on cam, nggak bakal ditutup. Di SP. On cam dulu 1 menit. 1 menit, please. Ini pada nggak pakai PDH ya? Belum mandi kayaknya pada. Di Apple ya? Bem? Di Apple pesertanya? Berapa orang lagi, Di? On cam, hey, sebentar saja. Widi. Pisah, Wid. Isi Repa, Wid. Siap, Di. On cam, hey. Ketua BEM-nya on cam. Siap, 1, 2, 3. Siap, 1, 2, 3. Sebelumnya ada tambahan dulu nggak dari Ketua Umum? Cukup. Oke. Kalau begitu, demikian acara Training Organization 2021. Semoga ilmu yang didapat dari Training Organization ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada semua pengurus BEM dan BLM yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga tidak ada lagi hambatan dan kesalahan dalam menjalankan periodisasi BEM BLM FISIP Unsil 2021 ini ke depannya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.